Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi ya bersama channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 6 1 titik. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Nah, di part 4 ini kita akan belajar mulai halaman 147 sampai dengan 154. Let's go anak-anak. Jelajah kata. Perhatikan kata-kata yang disorot kuning pada bacaan di atas. Tahukah kalian artinya? Nah, sekarang kita cari tahu ya. Menurut KBBI, kata mengungsi artinya pergi menghindarkan, menyingkirkan diri dari bahaya, atau menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa aman. Kemudian kata lava artinya bahan vulkanis dalam keadaan cair yang keluar dari kepundan gunung berapi. Kata petualang artinya orang yang bertualang atau menjelajah. Kata piket artinya kelompok atau regu yang melakukan tugas jaga siang atau malam hari. Kemudian kata meletus artinya pecah atau terbuka dengan tiba-tiba karena adanya tekanan atau dorongan yang sangat kuat sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Bisa juga artinya meledak. Kemudian kata vulkanis artinya memiliki sifat gunung berapi atau vulkan. Kata lereng artinya sisi bidang tanah yang landai atau miring. Kemudian kata lahar artinya lumpur batu yang keluar dari kawah gunung berapi. Kata jeep artinya mobil kecil yang kuat, serbaguna, bentuknya segi empat. Yang terakhir kata posko artinya kepanjangan dari pos komando. Setelah kalian memahami arti dari kata-kata yang disorot kuning pada bacaan di atas, sekarang gunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi teka-teki silang berikut agar kalian makin memahami maknanya. Nah, untuk yang menurun, nomor 1, pergi menyelamatkan diri ke tempat aman. Nah, itu jawabannya adalah mengungsi. Nomor 3, cairan panas dari gunung berapi. Jawabannya lava. Nomor 5, orang yang suka bertualang. Jawabnya adalah petualang. Nomor 9, kelompok atau regu yang menjalankan tugas. Itu jawabannya adalah piket. Nah, sekarang bagian yang mendatar. Nomor 2, terbuka karena tekanan dengan bunyi yang kuat. Itu jawabannya adalah meletus. Kemudian nomor 4, berkaitan dengan gunung berapi. Jawabannya vulkanik. Nomor 6, sisi tanah yang landai atau miring. Itu jawabannya lereng. Kemudian lumpur berbatu yang keluar dari gunung berapi. Jawabannya lahar. Kemudian mobil berbentuk segi empat yang kuat. Jawabannya adalah jeep. Kemudian nomor 10, pos komando. Jawabannya posko. Kegiatan berdiskusi. Gunung berapi. 1. Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 orang. 2. Guru akan menugaskan kalian untuk mendiskusikan tentang gunung berapi tertentu bersama kelompok kalian. Nomor 3. Carilah informasi tentang gunung berapi tersebut. Temukan informasi tentang penyebab meletusnya, peristiwa letusannya yang dahsyat, serta akibatnya bagi penduduk sekitar. Kalian boleh mencari informasi tersebut di perpustakaan sekolah, perpustakaan digital, atau melalui internet. 4. Buatlah poster bagian-bagian gunung berapi dan penjelasannya.
Nomor 5, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nah, silakan berdiskusi anak-anak bersama teman-teman kalian ya. Tentunya didampingi oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Bahas bahasa. Nah, kali ini kita akan membahas majas metafora. Majas adalah kiasan. Majas metafora adalah kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu. Kata atau kelompok kata tersebut memiliki persamaan atau perbandingan dengan kata yang diwakilinya. Berikut ini kalimat yang menggunakan majas metafora dalam teks Anak-anak Merapi. Nomor 1, beberapa tahun lalu wedus gembel menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia. Perhatikan kata yang tercetak tebal. Buah bibir, itu arti sebenarnya adalah bahan pembicaraan. Nomor 2, wedus gembel membabi buta menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Kata membabi buta, itu artinya adalah menerjang tanpa memilih. Selanjutnya nomor 3, abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyuburkan tanah. Ratna angkat bicara. Kata yang tercetak tebal adalah angkat bicara. Itu artinya mulai berbicara atau memberi pendapat. Nomor 4, mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataan itu. Kata berlapang dada artinya sabar. Nomor 5, mendung menyelimuti wajah Panji ketika dia teringat sapi kesayangannya. Kata mendung menyelimuti artinya sedih. Kegiatan menulis. Laporan perjalanan. Kalian tentu pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk berwisata atau keperluan lainnya. Kegiatan itu dapat kalian tuangkan dalam bentuk laporan perjalanan. Apakah laporan perjalanan itu? Laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan ke suatu tempat. Laporan perjalanan berisi fakta atau informasi berdasarkan pengamatan atau pengalaman orang yang melakukan perjalanan. Laporan perjalanan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Laporan perjalanan dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau karangan. Kalian tentu masih ingat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Unsur-unsur di dalam laporan tersebut harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang ingat-ingatlah perjalanan menarik yang pernah kalian lakukan. Lalu buatlah laporan perjalanan dalam bentuk narasi atau karangan. Tuliskan karangan kalian dengan memulai dari bagian awal yang menarik, ikuti bagian tengah yang seru, ditutup dengan bagian akhir yang juga menarik. Gunakan kerangka karangan berikut untuk memudahkan kalian bekerja. Nah, ada judul, kemudian bagian awal atau satu paragraf, ceritakan nama dan waktu perjalanan yang dilakukan. Apa dan kapan orang yang ikut dalam perjalanan, siapa dan untuk apa perjalanan itu dilakukan, mengapa. Selanjutnya di bagian tengah 2-3 paragraf. Ceritakan proses perjalanannya, bagaimana kalian dapat menceritakan kendaraan yang digunakan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan suasana perjalanannya. Kalau kalian mengetahui biaya-biaya dalam perjalanan tersebut, kalian dapat mencantumkannya. Ceritakan suka duka yang dialami selama perjalanan atau saat sampai di tujuan. Ceritakan pula hal-hal yang dijumpai atau dilakukan di tempat tujuan.
Nah, di bagian akhir satu paragraf, sampaikan kesan yang kalian dapat dari perjalanan ini. Kalian juga dapat menyampaikan rencana atau saran untuk perjalanan selanjutnya. Misalnya, kalau berkunjung ke tempat ini, sebaiknya membawa payung. Selanjutnya, jurnal membaca. Nah, kalian bisa melakukan aktivitas membaca, kemudian jangan lupa untuk mengisi jurnal membacanya. Nah, bab 6 sudah selesai. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Berilah tanda centang sesuai dengan pengalaman kalian. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan ini juga ya. Uji kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia bab 6 berikut ini. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.